naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
welcome back to Radiant Student Online Service. How are you guys doing? I pray all of you are doing well and healthy. Hari ini kita memasuki minggu terakhir dari bulan Oktober. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyiapkan hal-hal baru di minggu ini. Let's pray. Tuhan Yesus, kami siap untuk menghadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan selalu memberikan kami kemenangan. Bahwa kami Tuhan untuk overcome setiap permasalahan dan setiap hal-hal yang menjadi struggle untuk setiap kami. Kami serahkan hari-hari kami dalam tangan Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Welcome back to the last series from Overcome October. Dan hari ini sebagai wrap up kita beri judul Gray Area. Sepanjang bulan ini kita belajar untuk menghormati Tuhan. Saat kita takut dan hormat pada Tuhan, kita dimampukan untuk menang atas segala tantangan dan juga cobaan yang kita hadapi. Tapi teman-teman, bukan ketakutan ya, takut akan Tuhan itu tumbuh dari kasih kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Dalam bahasa Inggrisnya versi NIV James 4:7, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Kunci utama adalah tunduk kepada Allah, mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Ada takut akan Tuhan, dan setelah itu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan kita itu kuat teman-teman, dan dia tidak akan pernah gagal, sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan yakin bahwa kita akan menang menghadapi setiap tantangan. Young people, seringkali yang menjadi tantangan bagi kita adalah gray area. Bukan hal-hal yang sudah jelas ini dosa, ini bukan dosa. Nah, ada yang pernah dengar apa itu gray area? Gray area menurut definisi dari kamus Merriam-Webster bahasa Inggrisnya adalah an area or situation in which it is difficult to judge what is right and what is wrong. There are no gray areas in the rules. Jadi ternyata area abu-abu itu ada di antara benar dan salah. Benar enggak, salah juga enggak. Dan merupakan sesuatu yang tidak mudah didefinisikan atau dikategorikan. Sedari muda kita harus membiasakan diri, mempelajari untuk selalu memilih yang benar, bukan yang abu-abu. Jangan sampai kita terbiasa ada di gray area, benar enggak, salah enggak. Biasakan dirimu young people untuk ada di area Tuhan, yaitu di area yang terang. Kenapa? Gimana ternyata kalau memilih yang benar itu ternyata merugikan saya? Mendingan saya di gray area aja Kak. Nah teman-teman, gimana kalau ada pertanyaan, Kak, saya nggak mau ikut yang benar karena kalau saya pilih yang benar saya dijauhin teman. Nah, di ayat ini dikatakan kalau ternyata di zaman Yesus hidup pun banyak orang yang nggak berani mengakui kebenaran. Mereka memilih ada di tengah-tengah gray area tersebut. Di Yohanes 12 ayat yang ke-42 sampai 43 ada cerita begini. Dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Dan di versi bahasa Inggrisnya, versi NIV dikatakan begini, yet at the same time many even among the leaders believe in him. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear. Ada takut akan manusia. So they would be put out of the synagogue. Mereka takut dikucilin, mereka takut dijauhin sama circle-nya. Ayat 43, for they love human praise more than praise from God. Mereka memilih, ada orang-orang yang memilih untuk disukai, untuk dikagumi dan dipuji oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Nah, apa untungnya? Nah, kalau ada yang bilang bahwa, Kak, manusia itu kelihatan. Kalau saya dijauhi kerasa. Tapi kalau Tuhan kan gak kelihatan. Dan Tuhan pasti akan selalu mengampuni. Teman-teman, nanti kita akan bahas di berikutnya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Pada akhirnya mereka mencari pujian manusia. Firman Tuhan punya jawabannya. Kenapa sih kita harus memilih Tuhan daripada manusia? Amsal 29 mengatakan begini. Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Versi bahasa Inggrisnya Proverbs 29:25, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Young people, gray area itu menjebak. Kenapa sih kita ambil gray area? Karena kita takut ditolak.
Atau kita pengen selalu diterima dengan cara apapun. Nah sekalipun kita harus kompromi akan value kita, mungkin kita pikir udahlah gak apa-apa lah kompromi dikit-dikit. Dikit doang, is okay deh asal diterima. Asal saya bisa lewat dari sini. Dan akhirnya kita gak berani tampil apa adanya dan hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan juga rasa bersalah. Ada feeling guilty. So when fear of rejection filled our heart, there won't be God's peace in it. Saya yakin sebagai anak muda kita suka pada orang yang apa adanya. Orang yang original, orang yang tidak fake. Semua pasti mengharapkan untuk punya teman-teman yang real, yang gak fake, gak pura-pura. Ada satu orang pelajar datang sama saya bilang gini, kalau dia lebih suka lihat video daripada foto-foto yang banyak editannya, banyak filternya. Walaupun video banyak filter tapi lebih kelihatan real kak katanya. Karena video itu lebih real, gak fake kata anak pelajar tersebut. Dan hal itu didukung dengan banyaknya video-video yang viral dan juga FYP karena menunjukkan sesuatu yang original, real dan juga katanya bukan settingan. Sebenarnya dunia ini ternyata haus akan kebenaran, haus akan sesuatu yang real. Dan kebenaran yang sejati hanya bisa didapat dari Tuhan. Kebenaran Tuhan itu mutlak, tapi kebenaran dunia itu bisa jadi berbeda-beda menurut pandangan dan latar belakang orang tertentu. Firman Tuhan itu murni, gak bisa dicampur-campur dengan hal lain yang bukan firman. Gak bisa dicampur dengan kata TikTok, kata Instagram, kata berita. Firman Tuhan itu seperti air murni yang tidak bisa dicampur dengan minyak. Nah kita lihat sebentar yuk cuplikan video ilustrasi ini sama-sama. Salah satu tanda waktu kita menghormati Tuhan adalah kita hidup transparan, apa adanya dan tidak dibuat-buat. Kita nggak pakai topeng. Kalau di gereja beda dengan kalau lagi di sekolah atau di rumah. Kita ya kita dengan segala value dan karakter kita. Semua akun-akun kita mau second account, mau third account, mau sampai hundreds account pun menunjukkan kita yang sama seperti ya kita. Gak ada sisi berbeda-beda. Gak ada yang di sini jadi seperti begini, di sana menunjukkan seperti begitu. Teman-teman, seperti video tadi, air dan minyak tidak akan pernah bisa menyatu karena partikelnya dan molekulnya beda. Nah, sama juga dengan dosa, sekecil apapun tetap dosa dan tidak bisa bersatu dengan kekudusan Allah. Kita gak bisa berharap Tuhan maklum deh, dikit doang lah Tuhan, gak kerasa deh cuma sedikit. Gak bisa teman-teman. Bagi Tuhan hanya ada kebenaran, hanya ada terang. Karena itu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita agar kita dilayakkan untuk masuk dalam kekudusan Allah. Nah kalau kita bermain-main di gray area, kita bisa masuk dalam jebakan, dalam trap tersebut. So what's the gray area trap? Trapnya apa aja sih? Ada beberapa jebakan dalam gray area. Yang pertama, unity versus disunity. Persatuan atau perpecahan. Nah, kalau kita di tengah-tengahnya antara bersatu atau nggak bersatu, itu adalah gray area. Karena dalam kesatuan ada berkat Allah. In unity there is God's blessing. Sedangkan waktu kita keluar dari kesatuan, di situ kita kehilangan berkat Allah. Disunity itu disebabkan oleh dosa. Ketika ada kebencian, ada iri hati, ada pikiran-pikiran negatif, akhirnya terciptalah disunity itu. Maka disunity dan unity gak bisa disatukan. Ketika kita mengatakan bahwa ya terserah aja lah, saya sih terima-terima aja. Tapi dalam hati kita gak sungguh-sungguh menerima dan Tuhan tahu, maka di tengah-tengah itu adalah gray area. Yang kedua, jangan sampai kita terjebak dalam greed versus generous. Ada keserakahan yang berlawanan dengan kemurah hatian teman-teman. Di tengah-tengahnya adalah antara kita pengen memberi tapi kita nggak rela. Wah, apakah kita memberi atau kita pelit nih? Apakah kita memberi persembahan kalau hari Minggu atau kita pura-pura lupa nih? Aduh lupa nih habis pelayanan jadi nggak ngasih persembahan. Nanti aja lah minggu depan. Atau aduh lupa nih tadi seru banget puji-pujiannya atau serius banget khotbahnya. Saya lupa nanti aja minggu depan. Minggu depannya begitu lagi. Jangan sampai alasan-alasan kita membuat kita menjadi ada di dalam gray area. Kita gak memberi pada Tuhan, padahal itu punya Tuhan. Nah
Berikutnya lagi, apakah kamu memberi perpuluhan? Perpuluhan itu punya Tuhan. Di Imamat 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dikatakan bahwa persepuluhan itu bukanlah bagian kita, tapi itu bagian Tuhan. Dan waktu kita memberi kepada Tuhan, itu tandanya kita sedang mengatakan bahwa Tuhan ini adalah berkat Tuhan dan saya rela menyerahkannya pada Tuhan bukan karena saya mampu tapi karena Tuhan yang memberkati saya. Kadang-kadang kita pikir, aduh sayang banget nih saya dapat uang jajan sebulan segini. Kalau 10%-nya dikasih pada Tuhan berkurang dong uang jajan saya. Saya nggak bisa beliin kado nih buat teman yang ulang tahun. Teman-teman hati-hati ketika hati kita mulai bergeser bukan lagi mengatakan bahwa mau kita ingin ataupun nggak ingin saya mau lakukan kebenaran. Tetap memberi, ada generosity. Jangan sampai hati kita mulai bergeser pada greed, pada keserakahan. Ketika kita mulai di tengah-tengah banyak alasan untuk memberi, hati-hati. Di situ akan ada trap, di situ ada jebakan yang membuat kita akan kehilangan kasih Tuhan. Yang ketiga, forgiveness versus bitterness. Pengampunan lawan kepahitan. Waktu kita mengatakan bahwa ya tahu saya harus mengampuni tapi kayaknya nggak mampu, kayaknya orang itu nggak layak terima pengampunan. Waktu kita mengatakan bahwa walaupun saya nggak mampu tapi saya mau mengampuni, itu menunjukkan kerendahan hatimu. Itu menunjukkan bahwa kamu punya iman bahwa Tuhan itu mampu memulihkan hati kamu. Sekalipun hati kamu sudah disakiti berulang-ulang. Waktu kita mengatakan bahwa dia nggak layak terima pengampunan saya. Wah, siapa kita ya teman-teman? Padahal kita juga punya banyak kesalahan. Hati-hati, jangan sampai kita ada di gray area. Kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita menolak untuk mengampuni. Saya ulang lagi, Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Waktu kita mengalami hal-hal yang membuat kita harus memilih. Apakah memilih kebenaran atau memilih hal-hal yang menyenangkan manusia tapi membuat Tuhan tidak disenangkan. Waktu kita memilih gray area, hati-hati karena takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Siapa yang mau hidupnya aman dan dilindungi oleh Tuhan? Semua pasti mau, semua mau hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Tetapi ada syaratnya, dikatakan bahwa kalau kamu mau dilindungi, kalau kamu pengen ada protection dari Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Sekalipun orang-orang mungkin bilang, wah kamu terlalu strict nih, kamu terlalu serius sama Tuhan. It's okay, karena waktu kita ikut Tuhan, untuk kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menjaga. Teman-teman, Tuhan akan menjaga anak-anaknya yang berjalan dalam takut akan Tuhan. Dan supaya aman dan terlindungi, hormatilah Tuhan dalam setiap tindakan kita. So bagaimana supaya kita menghormati Tuhan? Ada 3 cara. Gimana caranya agar kita bisa belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Pertama, acknowledging and repent. Sadarilah kalau selama ini kita hidup jauh dari Tuhan. Kalau selama ini kita hidup takutnya akan manusia, bukan takut akan Tuhan. Aduh takut nanti kalau gak datang ke acara ini, gak datang ke tempat temen yang begini, saya takut nanti dia akan menghina saya. Lebih baik saya gak ke gereja, lebih baik saya gak berdoa, lebih baik saya menjauhi Tuhan. Teman-teman sadarilah dan bertobatlah. Minta ampun kalau ternyata kamu mengasihi manusia, mengasihi orang lain lebih daripada kamu mengasihi Tuhan. So acknowledging and repent. Yang kedua, ask God to give us fear of the Lord and receive it by faith. Minta sama Tuhan, karena takut akan Tuhan datangnya dari Tuhan. Minta pada Tuhan untuk memberikan kita takut akan Tuhan dan juga terimalah dengan iman. Dan yang ketiga, setelah kita minta dan terima, start walking and making step. Actions according to our faith. Bukan cuma minta, bukan cuma berdoa. Setelah ibadah ini, mulailah untuk melangkah dalam takut akan Tuhan. Mulailah menghormati Tuhan dalam setiap pilihan-pilihanmu. Pilihan waktu kamu ujian di sekolah. Pilihan waktu kamu mau mengerjakan PR. Pilihan waktu kamu berteman. Pilihan waktu kamu dekat sama seseorang. Actions according to your faith. Teman-teman, ketika hati kita mulai geser lagi ke area abu-abu. Mulai geser kepada hal-hal yang bikin kita pengen kompromi. Ada kuncinya, do the opposite.
Ada opposite spirit. Do the opposite. Waktu kita merasa, aduh gak pengen ngebangun hubungan. Aduh lagi kesal banget sama orang ini, gak pengen mengampuni. Artinya justru kita harus lebih rendah hati dan berdoa bagi orang dalam tim kita yang kita gak suka. Waktu kita merasa, aduh gak pengen memberi, sayang dong uangnya, gak pengen ngasih perpuluhan, aduh sayang banget. Maka ketika kita merasa sayang akan uang kita, berikan pada Tuhan. Kalau kita merasa, aduh gak pengen mengampuni deh, kayaknya dia gak layak gue ampuni. Maka ampunilah. Do the opposite. Lakukan apa yang benar instead of apa yang kita inginkan. Hari ini teman-teman, saya mau challenge kalian semua. Apakah kamu mau belajar untuk jalan dalam takut akan Tuhan? Agar kamu hidupnya terlindungi. Agar hidupmu selama kamu ada dalam dunia ini selalu ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Masa depan kamu, keluarga kamu, seluruh timeline hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Hari ini saya mau tantang. Yang pertama, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktu yang terbaik. Dan yang kedua, kalau kamu mau untuk menerima takut akan Tuhan, kamu bertobat kalau kamu selama ini menyadari kamu jauh dari Tuhan. Selama ini kamu takut akan manusia dan kamu mau mengambil keputusan bahwa hari ini kamu mau mulai berjalan dalam takut akan Tuhan. Kalau kamu termasuk dalam dua kategori tadi, saya mau ajak kamu semua meletakkan tanganmu di dada dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka yang menandakan ada langkah iman. Engkau melihat Tuhan di mana mereka berada, Engkau datang dan jamah mereka Tuhan, jamah teman-temanku. Dan hari ini kami mau datang pada Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dan jadilah yang terutama dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami meminta the spirit of fear of the Lord. Ada roh yang takut akan Tuhan yang dicurahkan kepada setiap teman-temanku. Curahkan rohmu Tuhan, curahkan rohmu yang takut akan Tuhan. Sehingga kami berjalan dalam takut akan Tuhan dan bukan takut akan manusia. Kami mau tinggalkan ketakutan pada manusia. Kami mau tinggalkan kompromi terhadap dosa, kompromi terhadap value-value yang Tuhan berikan dalam firman-Mu. Agar kami berjalan dengan radikal, berjalan mengikuti firman Tuhan sedari kami muda. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar kami selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dan dalam setiap keputusanmu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kalian mau sharing sesuatu atau perlu didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa dan counselor yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.